Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah jadilah hamba Allah yang bersyukur. Tentu bersyukur dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya di lisannya saja, akan tetapi juga bersyukur dengan amal perbuatannya, bahkan dengan hatinya. Jadilah hamba Allah yang bersyukur. Ini suatu tema yang sangat penting kita bahas, kita fahami dan kita cermati. Mengingat banyak dari kita yang terkadang salah faham dalam memaknai apa itu syukur. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya di surat Saba ayat yang ke-13. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan amat sangat sedikit sekali, kata Allah, dari para hambaku yang bersyukur. Artinya mayoritas hamba manusia ini lebih banyak yang kufur, sedangkan yang bersyukur amat sangat sedikit jumlahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, melainkan agar mereka semua beribadah hanya kepadanya saja yang esa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah, melainkan hanyalah mereka supaya beribadah kepadaku saja. U'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadalah kalian semua kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu pesan dan wasiat dari Allah. Dan itulah apabila kita beribadah kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah syariatkan di dalam agamanya ini, yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, syariat Islam tersebut, maka berarti kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintahnya kita laksanakan dan larangan-larangannya kita tinggalkan. Itulah berarti kita sedang beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah berarti dia adalah orang yang bersyukur kepadanya. Tidak menjadi pendurhaka, tidak menjadi orang yang kufur, menentang dan membangkang terhadap syariatnya. Tidak menyimpang dari petunjuknya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak tersesat dari risalah dan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam. Saudara sekalian, pada intinya kita bersyukur kepada Allah itu, atau kita beribadah kepadanya, mencakup dua aspek.
Aspek yang pertama, Islam mengatur kita untuk bagaimana kita berhubungan baik dengan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Berhablum minallah. Hubungan baik dengan Allah. Dan juga Islam mengatur kita bagaimana berhubungan baik di antara kita dengan sesama makhluk Allah, terutama dengan manusia. Dengan sesama manusia atau berhablum minan nas. Orang yang berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah, taat menjalankan ibadah kepadanya, taat menjalankan syariatnya, dan juga berhablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Apa yang Allah syariatkan dari amal-amal kebaikan, bermuamalah dengan baik dengan sesama manusia terutama, dan juga makhluk Allah yang lainnya secara umum, maka itulah berarti kita sedang menjalankan syukur kepada Allah, sedang menjalankan ibadah kepadanya, sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah, dan berhablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia, berarti kita sedang menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang Allah maukan. Jangan sekali-kali menjadi pendurhaka. Jangan sekali-kali menjadi pembangkang, bahkan penentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang nyata. Sampai-sampai Allah berpesan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin, di dalam surat Yasin. Apakah manusia tidak menyadari, tidak memperhatikan, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan dia dari air mani yang sangat hina, dari sperma, namun tiba-tiba dia menjadi pembangkang, menjadi musuh Allah yang nyata, menjadi penentang Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulnya, Nabi kita SAW, dan ini juga pelajaran bagi kita selaku umatnya. Di dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat yang ke-78 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikan olehmu salat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakkan salat, dirikan salat, artinya bukan sekedar hanya mengerjakan secara formalitas saja, melainkan memenuhi syarat dan rukunnya, dikerjakan tepat pada waktunya, dan disertai dengan hati yang khusyuk. Itulah arti mendirikan salat. Sehingga salat yang dikerjakan betul-betul berpengaruh terhadap jiwanya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah yang dimaksud mendirikan salat. Dengan salat yang dikerjakannya bisa berpengaruh untuk kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah perintahkan Nabi kita SAW untuk mendirikan salat liduluki syamsi, yaitu di saat duluk asyam. Duluk maknanya yaitu tergelincir, condong, ya, menuju ke arah barat, ya. Dan di sana ada waktu sholat fardu yang 5 waktu, yaitu sholat zuhur dan sholat asar.
itu dikerjakan di saat matahari yakni condong ke arah barat. Disebut dengan dulukus syams. Ya. Jadi dulukus syams ini adalah waktu di mana matahari sudah tergelincir ke arah barat, dan di sana ada dua waktu sholat fardu, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Zuhur dan asar ini ya bisa dijamak di saat kita safar atau di saat kondisi yang membolehkan kita untuk menjamaknya. Baik jamak takdim ataupun jamak takhir, digandeng antara zuhur dengan asar atau berpasangan antara zuhur dengan asar, karena itu di waktu dulukus syams. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai kepada ghasak. Ghasak maknanya zolamah, yaitu kegelapan. Ghasaqil lail artinya di waktu kegelapan malam. Di saat kegelapan malam, maka di sana pun ada dua waktu sholat fardu, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Itu dikerjakan pada saat ghasaqil lail. Sehingga maghrib dan isya ini adalah berpasangan. Boleh dijamak di saat-saat kita boleh menjamaknya. Baik jamak takhir ataupun jamak takdim. Kemudian Allah katakan wa Qur'an al-fajr, dan Qur'an al-fajr yang dimaksud adalah sholat subuh. Disebut dengan Qur'an karena di sana sangat dianjurkan untuk qiraah, membaca Qur'annya dipanjangkan dibanding dengan waktu-waktu sholat yang lain. Mengingat di sholat fajar atau sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang Allah tugaskan secara bergantian, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Pas ketemu pergantian, istilahnya shiftnya itu bertemu di waktu subuh. Yang tugasnya malam dan yang tugasnya siang bertemu di satu waktu, yaitu sholat subuh. Maka disitulah kana masyhuda, betul-betul disaksikan oleh para malaikat yang Allah tugaskan. Ya, makanya di akhir ayat ini Allah katakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di dalam sholat fajar, sholat subuh adalah kana masyhuda, betul-betul disaksikan oleh para malaikat yang Allah tugaskan, khusus untuk malaikat malam dan untuk malaikat siang bertemu di satu waktu, yaitu sholat fajar, sholat subuh. Dan sholat subuh sendirian, tidak boleh digabung atau dijamak dengan sholat yang lainnya. Maka ayat ini membuktikan bahwa yakni adanya sholat fardu yang 5 waktu tadi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan saatnya atau waktunya untuk melaksanakan dari sholat-sholat tersebut. Sholat zuhur dan sholat asar di saat dulukus syams. Sholat maghrib dengan sholat isya di saat ghasaqil lail. Dan kemudian tersendiri yaitu sholat fajar, sholat subuh. Di samping itu juga Allah perintahkan untuk Nabi kita SAW di ayat berikutnya, yaitu 79 dari surat Al-Isra. Wa minal laili, dan dari waktu malam, dari sebagian waktu malam tentunya, fatahajjat bihi, maka hendaklah engkau melakukan salat tahajud di malam tersebut.
nafilatan sebagai tambahan kebaikan laka untuk dirimu wahai Muhammad SAW. Sebagian ulama menjelaskan bahwa sholat tahajud secara khusus wajib untuk Nabi kita Muhammad SAW. Namun sunnah untuk umatnya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga saja ya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu akan memberimu yaitu maqama mahmuda, kedudukan yang amat sangat terpuji, hanya dimiliki, hanya diberikan kepada satu orang, yaitu disitulah yang dimaksud adalah syafaatul uzma, yaitu memberi syafaat yang paling agung, paling besar, yang hanya bisa diizinkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Dikala manusia kebingungan, mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak mampu untuk menolong mereka. Kemudian mereka pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun angkat tangan, tidak bisa menolong mereka. Tidak bisa memberi syafaat kepada mereka. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Demikian juga. Datang kepada Nabi Musa. Juga sama. Datang kepada Nabi Isa. Juga tidak mendapatkan solusi. Baru mereka datang yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka disitulah Nabi mengatakan, Naam, analaha, analaha. Ya, memang ya saya yang bisa ya melakukan atau memberikan kepada kalian syafaat uzma dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang disebut dengan maqama mahmuda. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih disebutkan bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Nabi sallam yaqumu minal laili, ya adalah Nabi sallam berdiri sholat di malam hari, sholat tahajud, hatta tatafattar qadamah, sehingga yakni telapak kakinya itu pecah-pecah, ya, karena lamanya berdiri untuk sholat tahajud di malam hari. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada beliau, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa sih engkau sampai segininya melakukan sholat wahai Rasulullah, sampai kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah seperti ini. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal sungguh dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa engkau masih juga begitu semangat dan rajinnya untuk melakukan sholat tahajud di malam hari itu? Qal, Nabi kita SAW bersabda, afala akun abdan syakura, afala akunu abdan syakura, maka apakah tidak sebaiknya aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Subhanallah. Demikianlah saudara sekalian, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita selaku umatnya agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang semangat untuk menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan sekhusyuk-khusyuknya, sesempurna-sempurnanya, terutama sholat fardu yang 5 waktu, dan juga ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya, terlebih sholat tahajud, dan juga tidak melewatkan untuk selalu berbuat baik kepada sama manusia terutama, dan kepada makhluk Allah yang lainnya. Demikianlah cara kita bersyukur,
menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan tentunya kita ingin menjadi hamba Allah yang sedikit ini, yaitu wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali kata Allah dari hambaku yang bersyukur. Nah, kita ingin menjadi golongan yang sedikit, golongan yang akan menjadi ahli surga, manusia pilihan Allah, manusia yang sangat diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, yang bersyukur dan selalu beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Allah taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.